Selamat datang di channel Yudagani Mobil. Hari ini saya mau bahas kondisi mobil pesanan Pak Yoyok dari Depok. Ini dia unitnya, Suzuki SX4 S-Cross tahun 2016, transmisi manual. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran saat ini, dapat informasi kondisi mobil bekas, dan cara inspeksi unitnya. Oke, mari kita akan mulai reviewnya. Pertama yang akan saya bahas mulai dari kondisi eksteriornya. Hot lamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah dan masih bening banget. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik. Fog lamp bagian kanan utuh, list chrome-nya juga masih baik. Kondisi saat ini bumper depan ada yang lecet dan bule di bagian add-on bumpernya. Tidak bisa dipoles jika ingin mulus total di cat ulang. Pecah parah sih tidak ada. Chrome yang ada di grill ini juga masih baik. Hanya lecet seperti ini ya. Luka tidak bisa dipoles. Hitungannya jika mau dicat satu panel, satu bumper 500.000. Yang seperti ini juga tidak bisa dipoles. Fog lamp bagian kiri utuh, list chrome-nya juga masih utuh. Headlamp bagian kiri sama utuh, masih bening. Kap mesin kondisi catnya baik. Saya akan ukur ketebalan catnya dengan alat coating thickness 93,1 mikron. Jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original 16 inci. Kondisi cat velgnya baik, tidak pecah, tidak bengkang. Baret halus bisa hilang dipoles, jamur bisa hilang dipoles. Produksi bannya di tahun 2016. Masih bawaan dari pabriknya. Mobil ini kilometernya rendah sekali, 34.000. Ini untuk ciri-ciri jika mobilnya kilometernya rendah banget, ban masih bawaan dari pabrik, itu masuk akal. Ketebalan juga masih baik. Masih di 6,53 mm. Artinya mobil ini jarang banget dibawa. Ban saja 2016 produksinya masih tebel. Tapi sudah expired, sudah kadaluarsa. Jadi saran saya baiknya diganti. Karena pasti ada retak-retak seperti ini. Retak-retak karena sudah kadaluarsa. Untuk jenis bahan 16 inci seperti ini, merek Brixton atau Dunlop, itu harganya di 850.000 satu ban. Ada yang murah merek GT Radial. Itu di 700.000. Liner fender bagian kanan ini utuh. Dan untuk kampas rem bagian depan kanan masih bagus kampas remnya. Ini saya akan perlihatkan. Nah itu kampas remnya di atas, besinya di bawah. Masih tebel. Jadi untuk kampas rem masih layak dipakai. Spakbor depan kanan ini kondisi catnya baik. Emblem VVT komplit. Saya akan ukur ketebalan catnya 95,7 mikron, masih original. Spion bagian kanan ini juga sama, catnya masih original. Dan mikasenya utuh. Pilar-pilar ini kondisi catnya baik. Ketebalan catnya 70,6 mikron, masih original. Bagian atas 90,7 mikron, masih original catnya. Tidak ada pecah, jamur bisa hilang dipoles. Antena utuh. Ban belakang bagian kanan sama, produksi di tahun 2016. Ketebalannya juga sama rata, tapi sudah expired. Jadi baiknya diganti ban belakang kanan ini juga. Karena pastinya ada retak dan biasanya jika ban kadaluarsa itu bisa kempes mendadak. Karena banyak beberapa yang sudah retak. Hitungannya tadi, jika mau diganti tinggal dikalikan saja berapa ban. Kemudian untuk velg belakang ini baret-baret di samping ada. Overall tidak ada pecah, tidak ada bengkang.
masih layak sekali, atau mau dicat ulang juga bisa. Hitungannya satu velg 500.000 4 velg ya. Jika per velg itu 150.000. Dan untuk pengereman bagian belakang dia sudah cakram. Kampas rem bagian belakang juga masih tebal. Ini ya di ujung. Nah ini kampas remnya di atas, besinya di bawah, masih tebal, masih layak sekali dipakai untuk kampas rem depan dan belakang. Fender belakang kanan kondisi catnya baik, sudah pernah dicat ulang bagian samping kanan ini. Tidak ada pecah parah, hanya di bagian add-on over fender. Nah ini ya, bule itu cat ori, lama-lama dia pudar. Jadi untuk bagian hitamnya ini di cat ulang baik ya, karena beberapa ada yang bule. Pecah parah tidak ada, di bagian pintu juga sama, tidak ada yang lecet. Dan ketebalannya 169 mikron. Jadi pernah dicat ulang hanya satu kali, tidak ada dempul tebal. Kemungkinan masuk arus ransi. Pengecatan ulangnya baik. Dan untuk bagian pilar-pilar ini semuanya utuh. Ada las titik pabrikannya. Jadi jelas mobil ini belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Karena pilar A utuh, sealer pintu juga utuh meskipun sudah pernah cat ulang. Jadi hanya pernah ada lecet kemungkinan dan dicat ulang. Tidak ada dempul tebal, sudah kita ukur dengan alat coating thickness. Kecuali pernah ada tabrakan keras. Pastinya pilar A, pilar B, pilar C, las titik pabrikan tidak akan utuh. Sealer pintu juga tidak akan utuh. Dan ketebalan juga pasti tinggi. Dan mobil ini ketebalan catnya masih baik, hanya pernah dicat ulang satu kali. Dan untuk semua pilar, sealer semuanya utuh. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras dari samping. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini kondisi catnya baik dan masih original catnya. Sudah dapat wiper, high mount stop lamp. Stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Di bagian add-on bumpernya ada bule sama reflektor utuh. Jadi keliling ya, baiknya dicat ulang bagian hitam ini. Luka-luka di bumper juga ada, tidak bisa dipoles jika luka. Ada sensor mundur 4 titik, emblem komplit di bagasi. Nah di bagian bumper belakang ini ada gap yang kurang rata antara fender dan bumper. Ini bisa di style di body repair, nanti sekalian dicat ulang. Ini hanya perlu dibaut saja dari dalam. Overall tidak ada pecah parah untuk bumper belakang ini. Pegas hidrolik bagasi belakang ini sudah lemah. Kecuali kita angkat ke atas, baru dia masih nahan. Ini masalahnya. Diganti satu set, saya lihat di marketplace harganya 300.000. Jadi berikut dengan ongkir dan pemasangan 450.000 lah. Atau mau seperti ini, dilewat juga, ini bukan masalah fatal. Tapi harus ditekan ke atas seperti ini, baru dia agak ngunci. Jika mau diganti juga bisa, saya akan orderkan. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya sangat luas sekali. Trim bagian kanan ini utuh, lampu kabinnya juga masih hidup, ada power outlet 12 volt. Karpetnya juga masih original. Trim bagian kiri utuh. Dan untuk bahan serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan bahan serepnya. 8,53 mm, masih baru sekali untuk bahan serep, sepertinya belum pernah turun. Kunci roda dongkrak, toolkit semuanya lengkap. Di sini juga utuh sekali, tidak ada korosi, hanya kotor bisa hilang nanti di salon. Partisi ini juga masih ada, masih bawaannya. Sealer bagasi belakang ini utuh. Dan ini untuk rear cross membernya. Las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada bekas tabrakan keras dari belakang. Karena mulai dari sealer, bagasinya utuh. Bagasinya juga catnya masih original. Dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2016, sama rata dengan yang lainnya. Ketebalan masih 6 mm tapi sudah expired. Jadi baiknya diganti untuk ban belakang kiri ini. Velg rata-rata catnya masih original, masih ada marker pabrikannya, masih layak sekali.
tidak ada pecah, tidak ada bengkang. Dan untuk kampas rem tadi bagian kanan tebel ya. Umumnya semua diganti itu bareng. Nah, bagian belakang kiri juga masih tebel. Fender belakang kiri kondisi catnya baik, sudah pernah dicat ulang. Ini ketebalannya 167 mikron, pernah dicat ulang 1 kali. Lecet bule itu adanya di add-on over fender. Untuk di pintunya masih baik catnya. Nah, penyok halus ada di bagian ini. Dicat ulang, tidak bisa dipoles jika penyok. Spion bagian kiri Mikasen utuh. Nah, di bagian ini juga ada yang lecet, tidak bisa dipoles, dicat ulang jika ingin mulus total. Spakbor depan kiri kondisi catnya baik, emblem VVT lengkap, dan beberapa masih ada yang original. Spakbor depan kiri ini masih original. Nah, 92,1 mikron. Hanya di add-on over fender ya. Beberapa ada yang bule, lecet seperti ini. Jadi keliling hitungannya untuk add-on over fender dicat ulang. Velg rata-rata baik, tidak ada pecah, tidak ada bengkang. Untuk lecet wajar ya, namanya juga mobil dipakai. Nah, ini yang lecet itu ada 2 velg jika saya lihat. Jika mau dicat ulang 2 velg bisa, atau mau warnanya serasi itu 4 velg dicatnya. Itu sekitar 500.000. Kemudian untuk kampas rem bagian depan kanan kan tadi tebal, bagian kiri juga sama tebal, karena setiap penggantian kampas rem itu bareng ya. Nah, ini masih tebal, layak dipakai. Dan untuk liner fender bagian kiri utuh. Dan untuk ban sama 2016, ketebalan sama rata 6 mm. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, produksi di tahun 2016. Itu sudah expired, jadi baiknya diganti keempat ban mobil ini. Yang saya jelaskan tadi, untuk ban merek Brixton atau Dunlop itu di 850.000. Tinggal dikalikan 4. Jika mau cari yang harganya lumayan murah, itu GT Radial. 1 ban 700.000. Jadi ini bagaimana pemesan. Tapi untuk keempat ban mobil ini wajib diganti, saran saya. Untuk bagian eksterior yang tidak bisa dipoles, yang luka, yang lecet, itu ada 4 panel. Jika mau dicat ulang, keliling berikut dengan add-on over fender 2 juta beres, berikut sama velg. Tapi di sini pemesan juga bisa menentukan, misalnya Anda tidak masalah di bodi lecet sedikit, artinya bisa dilewat. Ini bukan PR fatal, lumayan 2 juta. Tapi karena di sini saya ada tim body repair, saya bisa bantu perbaikan repaint, saya juga bisa bantu. Jadi ada 2 pilihan, mau dicat ulang, diperbaiki yang lecet-lecet yang tidak bisa dipoles, kemudian di bagian gap antara fender dan bumper belakang itu juga perlu di setel, penyok halus, itu akan beres 2 juta. Kemudian untuk nyalon perlu, karena warna putih seperti ini nguning. Kemudian jamur baret halus itu bisa hilang di poles. Poles masuknya nyalon, mulai dari poles bodi, interior dibersihkan, ruang mesin, bagasi belakang. Untuk jenis city car, sedan di tukang salon langganan saya 500.000. Kemudian mobil ini yang original catnya kap mesin, pilar-pilar, bagian atap, bagasi belakang, di fender beberapa juga ada yang masih original. Dan yang pernah dicat ulang juga sudah kita ukur dengan alat coating thickness. Ketebalannya masih baik, tidak ada dempul tebal, hanya pernah ada lecet kemudian dicat ulang 1 kali. Jadi jelas mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras. Mesinnya 1500 cc, 4 silinder VVT. Tenaganya 108 HP, torsinya 138 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan. Lewat mobil ini transmisi manual 5 percepatan. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya review tes rata-rata dalam kota 12-13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14-15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi pembakarannya masih sempurna. Radiator ini juga masih menggunakan
air coolant. Jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal belum ada yang minta waktunya diganti. Cover valve ini kering, gearbox kering, dan untuk bagian bawahnya selas roda kiri kering, seal krek as kering, karter mesin kering, selas roda bagian kanan juga kering. Ini saya akan perlihatkan. Kering, selas roda kering, karter mesin kering, selas roda bagian kanan juga semuanya kering. Mobil ini kilometernya 34.000 dan untuk catatan penggantian oli mesin berikutnya ada di 35.000 km. Jadi tinggal 1.000 lagi. Olinya ada sesuai di takerannya. Ganti olinya juga di bengkel resmi. Saya akan perlihatkan nanti catatannya. Ini hasil tes oli mesinnya. 46,4% sesuai, masih bagus. Nanti di kilometer 35.000 ganti oli mesin berikutnya. Atau mau sekalian diganti, bisa saya gantikan sekalian dengan filter olinya, itu di 400.000. Kemudian untuk mobil transmisi manual juga perlu ganti oli persneleng. Ganti oli persneleng pertama itu di kilometer 50.000 nanti. Minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Saya akan sesuaikan di DOT 3 ya. Nah ini ya, di 0,5%. Alat ini menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi. Jadi minyak remnya masih bagus. Kemudian untuk aki menggunakan merek GS 35 ampere 12 volt. Ini hasil tes akinya. Menggunakan aki kering CCA 300 Please White. Good, masih bagus sekali. Histori pembeliannya juga ada di bulan 5 2021. Masa pakai aki juga sama dengan ban 4 sampai 5 tahun. Jadi masih layak dipakai. Kap mesin ini belum pernah dibuka. Peredamnya juga masih original, sealernya utuh. Apron, cross member depan, bullhead, las titik pabrikan semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci masih dapat 2, masih original. Remote-nya juga masih aktif. Kemudian sudah keyless entry. Akses smart key-nya juga masih aktif. Inilah door trim bagian driver. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kaca film bagian driver ini juga masih baik. Power window-nya, autonya juga masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya utuh. Power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya bagus. Power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang kondisinya bagus. Kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik dan power window-nya aktif. Electric mirror, tombolnya di sini sudah dapat power retract. Bagian kanan aktif. Electric mirror-nya bagian kanan ini juga aktif. Power retract bagian kiri aktif. Electric mirror-nya bagian kiri sama, semuanya berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Dan joknya masih original, fabric, kondisinya bagus sekali, tidak ada yang cacat. Sedikit kotor bisa hilang nanti di salon. Kemudian untuk bagian driver sama, masih original, kondisinya bagus sekali dan tidak ada yang cacat. Karpet lantainya juga masih original. Inilah door trim bagian belakang kanan. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat, sedikit kotor bisa hilang nanti di salon. Trim bagian belakang kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian belakang ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Lampu kabin juga semuanya hidup. Dan untuk hand grip model retract semuanya utuh. Joknya masih original, bagian belakang ini juga kondisinya baik sekali, tidak ada yang cacat. Sedikit kotor bisa hilang nanti di salon. Armrest ini juga masih baik kondisinya. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi di jok tidak ada karat. Besi-besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat. Ini saya akan perlihatkan besi-besi di bawah jok. Ini besi-besi di atas dashboard. Marker pabrikan juga masih pada ada ya. Jadi jelas tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya.
Pajak per tahunnya mobil ini 3.100.000 PKB-nya. Saat ini pajaknya hidup bulan 11 2023, platnya 2026. Mobil ini masih tangan pertama dari baru. Kelengkapannya, faktur juga masih disimpan, keaslian surat-surat ini juga sudah kita cek, nomor rangka dan mesin juga semuanya sesuai. Dan ini hasil diagnosanya. Kontak sudah ACC on, soket OBD2 sudah terpasang. Ini hasil diagnosanya, semuanya pas, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya 34.000 dan ini kondisi setirnya masih bagus, samping-sampingnya tidak ada yang grepes. Emblem Suzuki ini juga chrome masih baik sekali dan belum di retrim. Ini masih kulit asli dan pedal rem, gas, kopling tidak ada sedikit pun yang habis. Kemudian kenapa di cover setir ya? Yang sering saya jelaskan, cover setir ini bisa merusak setir. Ini saya akan buka. Nah, dalamnya itu pada ngelupas seperti ini, kena cover setir ini. Bagian ini yang lumayan parah. Jadi jika memang kilometernya masih rendah, baiknya jangan di cover setir karena bisa merusak setir. Ini juga mau di retrim ulang, di double dengan kulit baru, 400.000. Nantinya akan rapi jahitan double stick seperti ini, atau mau seperti ini saja ketutup karena ke atasnya itu masih bagus ya. Jadi ini tergantung pemesannya. Dan mobil ini tidak ada buku servisnya, yang ada itu manual book yang disimpan. Tapi kemarin di print out oleh ownernya ke bengkel resmi. Jadi ada history servisnya. Mulai dari 2016 tercatat di kilometer 283, 2017, 18, 19, semuanya ada odometernya tercatat. 2019 di 13.000, 2020 di kilometer 17.000, 2021 tercatat di kilometer 22.000, 2022 tercatat di kilometer 30.000. Jadi mobil ini bisa dikatakan service record meskipun tidak ada buku servisnya, karena ada history servisnya, track recordnya itu jelas. Dan ini dari bengkel resmi, stempelnya juga ada. Jadi jelas mobil ini kilometernya original karena service record, history servisnya itu ada. Kemudian ganti oli berikutnya itu di kilometer 35.000. Nah ini ya, saya akan coba fokuskan ini 35.000 nanti ganti oli mesin berikutnya. Yang saya jelaskan tadi, jika mau ganti sekalian filter olinya 400.000, oli persneleng itu di kilometer 50.000 pertama kali ganti. Dan ini indikatornya tidak ada yang dimatikan, electric power steering di atas, kemudian ABS di atas, airbag di bawah kiri, cek engine, tekanan oli, aki. Saya akan nyalakan mesinnya. Bagus, ketika mesin hidup indikator cek engine, tekanan oli, aki, airbag semuanya mati ketika mesin hidup. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi hasil diagnosanya pas semua, no fault. Jadi jelas ya, mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif. Kaca depan ini tidak ada yang baret. Dan untuk kaca filmnya juga masih baik kondisinya. Wipernya juga aktif. Airnya masih hidup dan ngipasnya masih detail. Wiper belakang aktif. Hanya dia sudah ada suara ya. Jadi karetnya sudah jelek, sudah keras. Baiknya diganti karet wipernya. 70.000. Ventilasi AC bagian kanan ini utuh. Sudah ada headlamp leveling, tombol fog lamp posisinya di sini, dan untuk kunci yang sudah keyless pastinya ada tombol start stop engine-nya ya, posisinya di sini. Dashboard ini juga tidak ada yang cacat, ada tweeter di samping pilar A. Ada speaker juga di bagian tengah. Ventilasi AC bagian kiri utuh, laci masih bagus. Ventilasi AC bagian tengah masih bagus. Lampu hazard aktif, lampu juga sudah kita cek semua, aktif semua. Dan untuk head unit masih bawaannya sudah monitor dan aktif. Sudah ada audio steering switch juga.
Audio steering switch-nya juga masih berfungsi dengan baik. Sudah ada Bluetooth teleponi dan sudah ada cruise control. Semuanya aktif. AC juga dingin. Saya akan perlihatkan dengan alat termometer dan kecepatan angin. Dari 30,5 derajat Celcius ya. Kita akan tempel di sini. AC itu sampai 29 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Ini pelan-pelan turun. Kecepatan 1 dapat di 2,5. Itu bagus. Filter AC-nya bagus, belum kotor. Saat ini sudah dapat di 27,6 derajat Celcius. Ini proses ya, turun pelan-pelan dari 30 derajat Celcius tadi. Nah, sudah dapat di 26,8 derajat Celcius. Ini juga masih bisa akan turun lagi jika kita tunggu. Jadi jelas ya, mobil ini AC-nya dingin. Ada power outlet 12 volt, di bagian ini ada tempat penyimpanan, dan ini tuas persnelengnya manual 5 percepatan. Sudah kita tes, plat koplingnya masih bagus sekali, masih pendek. Persnelengnya juga masih enak banget, normal. Ada 2 buah cup holder, parking brake masih pendek. Di sini ada tempat penyimpanan masih pada baik. Seat belt ini juga pengaturannya sudah adjustable dan kondisinya, fungsinya masih baik. Hand grip model retract, fungsinya, keadaannya masih baik. Sun visor bagian penumpang depan ini ada vanity mirror, ada lampu, dan masih plastikan. Kondisinya masih baik. Lampu kabin semuanya aktif. Tempat kacamata kondisinya masih baik. Spion tengah sudah auto dimming, kondisinya masih baik, aktif. Sun visor bagian driver, ada vanity mirror, dan ada lampu, masih baik kondisinya. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Yoyok dari Depok. Untuk kaki-kaki juga mobil ini tidak ada perbaikan, masih senyap, masih normal suspensinya. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai pastinya ada perbaikan karena mobil bekas dipakai. Dan yang bekas tabrakan juga banyak. Yang bekas banjir juga ada. Yang kilometernya lebih tinggi dari ini juga ada. Namanya juga mobil bekas dipakai. Tapi kita hindari mobil yang seperti itu. Jadi unit yang seperti inilah yang kita akan rekomendasikan kepada pemesan. Jadi mobil ini masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli. PR-nya masih di batas wajar. Jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, Suzuki SX4 S-Cross tahun 2016. Untuk update harga saat ini, siapkan dana di 150 juta sampai 155 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Mobil ini pembelian di angka 140 juta. Jadi sisanya itu untuk rapi-rapi dan jasa kami. Kemudian kita terbuka semuanya, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Memesan mau cari unitnya sendiri di OLX, marketplace Facebook, bisa. Kita akan turun ke lokasi, kita akan yang inspeksi unitnya. Kemudian info unitnya dari kami, ketika pas waktu transaksi, pemesannya nawar sendiri ke ownernya juga bisa. Seperti Pak Yoyok ini, infonya unit ini dari tim kami. Pak Yoyoknya nego langsung dengan ownernya pas waktu transaksi. Jadi yang seperti itu bisa. Jika memang pemesan bisa nawar, dapat harga murah, kemudian lagi rezeki dapat mobilnya PR-nya sedikit, atau perbaikan ada beberapa yang dilewat. Detail yang saya jelaskan di mobil ini, perbaikannya banyak yang tidak fatal, bisa dilewat. Seperti perbaikan bodi 2 juta, itu lumayan kan, bisa mengurangi budget. Itu tidak fatal, bisa dilewat. Misalnya yang penting-penting saja dulu yang dirapikan, yang seperti itu juga bisa. Jadi jelas dananya 150 juta pun pastinya akan ada sisa jika ada yang dilewat atau lagi rezeki dapat unitnya murah. Kemudian saya tidak all in, semuanya ada hitungannya yang saya jelaskan tadi. Jadi pemesan bisa ngukur sendiri budgetnya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe.
Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda sedang cari mobil apa, Anda punya budget segini dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk proses masuk di pesanan, 1 bulan saya buka pesanan 1 sampai 2 kali. Di setiap 5 list pesanan tersisa. Silakan jika Anda ingin pesan mobil di kami, WhatsApp terlebih dahulu, jelaskan mobil apa yang dipesan, nanti kita akan jelaskan total harganya. Kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, silakan Anda waiting list, booking slot. Karena di hari buka pesanan yang akan kita kabari yang sudah waiting list. Silakan tunggu update-nya sampai 5 list pesanan tersisa. Untuk melihat list pesanan tersisanya, Anda bisa cek di story Instagram saya dan di status WhatsApp. Ketika Anda sudah WhatsApp kami, kita akan save, jadi Anda sudah bisa lihat status WhatsApp kami. Mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, karena memang kami balasnya bertahap, satu persatu. Silakan ditunggu, pasti kita akan balas pesan Anda. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.